Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang message from future self, tentang kehidupan kamu di masa depan. Jadi ini adalah pesan atau cara kita ngintip di masa depan itu kehidupan kamu kayak gimana. Jadi perlu diingat kalau this is collective reading, energi besar secara bisa tidak, dan energi besar fasa. Lalu ini timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, aplikasikannya saat kamu nonton. Mau kamu nonton 1 jam setelah aku post atau 10 tahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Lalu, aku tidak percaya di dunia ini hanya kebetulan saja. Jadi pasti kamu yang klik video ini ada pesannya untuk dirimu. Jadi perlu bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi proses dulu, kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu secara metafora. Jadi kamu harus bisa pahamin dulu. Lalu fokus dengan pertanyaannya, sebutkan dalam hati, terutama untuk kalian yang baru, gimana caranya bertanya-tanya. Caranya just fokus dengan pertanyaannya, sebutkan dalam hati, dan fokus sama energi kamu sendiri. Kita langsung mulai ya ke kita intip kehidupan kamu di masa depan seperti apa. Terus Oke, di sini ada Seven of Swords, ada Five of Swords, ada the Seven of Cups, and then ada the Empress. Oke, ada sebuah gebrakan kalau yang aku lihat. Jadi untuk beberapa bulan ke depan kamu akan fokus melakukan sesuatu atau membiasakan diri untuk memilih sesuatu, bisa milih lifestyle, pola pikir, dan sebagainya. Lalu di situ kamu akan banyak perubahan. Di sini dari the Seven of Swords sendiri, ini keadaan dimana berjaga-jaga. Jadi kamu akan bisa melihat, atau semesta akan melihat, memberikan kamu penglihatan, memberikan kejelasan, atau bahkan memberikan jalan. Jadi di sini juga semesta akan menunjukkan orang-orang yang baik untuk kamu seperti apa, mana yang tidak baik. Seven of Swords itu juga nunjukin kalau kamu akan bisa bertahan dari apapun yang kehidupan berikan. Cuman dari energi the Five of Swords, memang proses untuk menerimanya itu butuh kekuatan. Jadi kalau kita intip di ke depan sana, perubahannya cukup drastis dari Five of Swords dan Seven of Cups, seperti kayak kamu punya banyak pilihan di kehidupan. Jadi nanti hidup kamu tuh lebih seperti ada kenyamanan karena kamu bisa memilih. Cuman sebelumnya harus menjalani ini dulu, menerima sebuah perubahan. Kita harus memberanikan diri untuk bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi kadang-kadang kita tuh terjebak sama lifestyle, terjebak sama pola pikir yang sebenarnya sudah bukan lagi baik untuk diri kita, karena kita harus berkembang. Kalau kita berkembang, berarti pola pikirnya juga harus berkembang. Contoh kayak nutrisi lah. Anak bayi contoh cuma butuh beberapa ratus gram saja gitu makanan. Sekarang kamu butuh lebih banyak lagi gitu. Jadi semakin kita dewasa atau semakin kita mau bertambah besar, yang dimasukkan juga harusnya bertambah banyak gitu. Bisa dari ilmu, pemahaman, kedewasaan. Nah, karena manusia itu punya keterbiasaan untuk nyaman sama sesuatu hal yang biasa. Contoh kayak sesuatu yang familiar, sesuatu yang memang bisa dibilang sangat aman lah untuk kita, itu membuat kerasa kenyamanan gitu. Nah, tapi kadang-kadang untuk mencapai sesuatu yang lebih di luar sana, kita harus mampu untuk bisa ngelakuin sesuatu hal yang beda, sesuatu hal yang memang harus butuh adaptasi dulu gitu. Nah, dari Seven of Swords sama the Five of Swords ini menunjukkan kalau misalnya semesta akan memberikan kamu sedikit sentilan agar kamu mau untuk menerima sebuah perubahan. Lalu di sini dari the Seven of Cups baru dikasih kamu mau pilih hidupnya seperti apa. Ada banyak mimpimu yang akan terwujud, terutama kalau ada kartu Empress, berarti ada sebuah kemakmuran, kenyamanan, abundance,
Kalau aku intip di sana tuh, terutama untuk kalian yang feminin ya, kalian akan berada di sebuah lingkungan yang sangat sehat. Kalian akan dilihat sebagai sosok orang yang makmur. Terus juga kalau aku lihat, kamu mau apa aja bisa, apa aja mau ngapain aja juga bisa gitu. Dari energi The Empress itu juga menunjukkan kalau energi feminin yang cukup besar, terutama untuk kalian yang feminin ini subur. Kesuburan itu konsepnya bukan hanya secara physically atau secara health subur, tapi juga secara mental. Jadi kayak kamu gak ada kekurangan. Saat orang tidak ada kekurangan, semesta akan ngasih lebih banyak lagi. Nah, dari energi The Empress sendiri istilahnya bisa hal-hal lah. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan berada di posisi dimana mampu untuk providing, mampu untuk memberikan, terkoneksi sama alam semesta, terkoneksi sama dunia ini. Akhirnya kamu bisa melihat banyak peluang atau banyak istilah banyak celah untuk menggapai keberhasilan, bisa di bisnis. Terutama untuk kalian yang punya pikiran untuk kebangun bisnis, ini bisnisnya bakalan booming banget, bakalan bisa memberikan kamu kenyamanan secara finansial, mental, dan kesehatan gitu. Cuman kalau aku lihat dari energi The Empress itu juga menunjukkan kekreativitasan dan connection. Jadi bisa melakukan hal-hal yang di industri kreatif atau hal-hal yang di industri kecantikan atau keindahan. Contoh misalnya kamu punya bisnis jual bunga, jual tanaman, kecantikan, estetika, terus juga bisa juga berhubungan sama seni, art, musik, dan segala macam. Bentuknya memang keindahan, tapi yang lebih penting adalah apapun yang kamu kerjakan itu bukan hanya kerjain karena pengen money, cuma karena pengen uang aja gitu. You have bukan passion ya, ini lebih seperti you love what you do, yang kamu lakukan ada meaningnya untuk dirimu. Jadi kadang-kadang kita ngelakuin segala sesuatu berdasarkan aku seneng lah lakuin ini, it's okay, it's fine. Atau misalnya ini passion aku, cuman ada momen dimana kamu ngerjain sesuatu karena ini punya arti untuk dirimu gitu. Jadi di kedepannya karirnya cukup bagus, terutama ini yang tadi aku bilang soal kesehatan, finansial, soal kekayaan, kemakmuran, ini cukup banyak yang akan kamu rasakan. Dan di sini juga ada popularity, terutama untuk kalian yang bekerja di creative industry atau misalnya memang kayak bentukannya dunia entertainment atau bentuk yang seperti kamu harus dilihat oleh dunia gitu. Jadi akan lebih bersinar lagi. So aku bakalan lihat lagi dari oracle card. Kita intip kehidupan kamu di masa depan seperti apa. Ada wedding, terutama untuk kalian yang mendambakan memiliki sosok pasangan ya. Kamu akan ketemu pasangan kamu dan kehidupan rumah tangganya cukup makmur kalau aku lihat. Dari energi The Wedding sendiri, ini menunjukkan kalau bentuk hubungannya juga partnership, bekerja sama satu sama lain. Terus di sini ada time, ada divine timing, yang artinya kalau ada divine timing itu yang tahu waktu cuma Tuhan semesta. Jadi kamu akan mendapatkan waktu kamu gitu, waktu kamu untuk bersinar. Semua orang waktunya itu beda-beda. Waktu untuk bersinarnya semua orang beda-beda. Contoh kayak bunga lah gitu. Cara bersinarnya juga, cara menunjukkan keindahan bunga itu beda-beda loh. Setiap malam itu akan mengeluarkan wangi yang enak di malam hari. Sementara bunga matahari itu akan mekar banget saat dia kena sinar matahari. Jadi bentukan keindahan manusia atau bakat manusia itu bisa ditunjukkan dengan cara yang beda-beda. Tidak harus sama orang yang kita sukain atau orang yang kita dambakan atau bahkan kita ngefans sama seseorang gitu loh. Bukan harus mengikuti lifestyle-nya mereka. Kita punya lifestyle sendiri, kita punya bentuk jalan sendiri. Saat kita menerima dan menjadi authentic, menjadi realnya kita lah, istilahnya kita tuh jadi orang yang benar-benar jujur dan nerima apa adanya si diri kita sendiri, kita akan tahu cara kita bersinar dan semesta akan memberikan waktunya, panggungnya untuk dirimu. Aku bakalan lihat lagi dari sini. Kita intip kehidupan kamu di masa depan.
ada relaxation. Jadi kerja keras akan sangat membuahkan hasil. Yang tadinya biasanya kerja tuh dari pagi sampai malam, setiap Sabtu setiap Senin sampai setiap Senin sampai Jumat. Sekarang kamu akan lebih fleksibel lagi. Jadi akan bisa lebih santai kehidupannya. Tidak harus terburu-buru, tidak harus kayak seperti mengejar sesuatu. Kamu dapat relax. Terus kalau aku lihat di sini ada passion. Kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Hasilnya seperti apa? Ini hasil yang memberikan kamu sebuah ketenangan dan kedamaian. Jadi kalau diintip tuh ke depan sana hidup kamu damai. Hidup kamu kayak bangun tidur tuh kalau aku lihat bukan karena bergegas harus kerja gitu, bergegas harus mencari uang, harus bekerja untuk orang lain, atau misalnya bekerja untuk bangun tidur bukan karena tanggung jawab harus bangun gitu, tapi karena memang kamu pengen bangun tidur dan melaksanakan ritualmu atau melaksanakan menerima blessingmu santai. Terus juga kalau aku lihat di sini mempunyai kenyamanan di lingkungan rumah. Yang aku lihat bangun tidur, pernah gak sih kayak ada orang yang rasa cemas? Nah nanti akan ada sebuah pergantian, kamu bangun tidur rasa nyaman yang luar biasa, santai, ngapain ya hari ini gitu. Terus di sini kalau aku lihat rencana kamu soal pekerjaan, soal bisnis dan karir kamu pun akan bisa dibilang sukses gitu. Jadi kesuksesan itu bukan dalam konsep uangnya banyak, jadi bukan hanya itu konsepnya, tapi apakah bisnis yang kamu kerjakan atau pekerjaan yang kamu kerjakan itu bisa mempunyai benefit atau bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kamu kontrol atau tidak gitu. Jadi bukannya kita dikerjain sama pekerjaan, tapi kita mengerjakan pekerjaan. Nanti kalau aku lihat di sini kamu akan lebih kreatif lagi, tahu celahnya untuk mendapatkan kesuksesan seperti apa. Terus especially untuk kalian, aku tidak baca kesehatan tapi ini kelihatan jelas kalau ada this patient, the wedding and the empress, ini ngomongin soal family. Jadi kehidupan keluarga intimu cukup makmur dan bisa dibilang suasananya itu sebuah lingkup hubungan percintaan, kasih sayang yang memang kamu dambakan. Nah ini juga bisa ngomongin soal keturunan. Dan di sini kalau aku lihat ada sebuah momen dimana kamu sama pasangan kamu mampu untuk bisa kerja sama gitu loh. Kerjasamanya tuh bukan hanya kayak berbisnis ya, tapi memang untuk bisa membangun keluarga. Jadi saat kamu capek, pasangan kamu tidak akan di posisi dimana ngejudge. Kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gitu. Capek, oke capek, berarti aku yang akan bantu gitu untuk momennya ini. Tapi sebaliknya gitu, kalau ada momen dimana pasangan kamu lelah, bener-bener lelahnya bukan ini lelah metafora ya bukan lelah secara harfiah, lelah kamu yang akan ngambil alih jalannya gitu. Jadi saling bisa membantu satu sama lain. Dan di sini terutama untuk kalian yang feminin, cuman kalau aku lihat especially ya yang feminin, kamu akan ketemu sama sosok orang yang benar-benar bisa melengkapi dirimu. Kayak perannya itu kan di sini empress, which is feminine energy, berarti kamu akan sangat bertemu sama orang yang sangat energi maskulinnya besar sekali gitu. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card, kita validasi. Di sini ada energi Taurus, Libra, lalu ada Pisces, Scorpio, Cancer, Gemini, Aquarius. Cuman cek summarizing pada Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak, karena kita tidak boleh terpaku oleh zodiak saja, karena setiap orang punya kecocokan sama zodiak beda-beda di birth chartnya. Ini ada the star, ada energi Aquarius yang tadi aku bilang akan lebih bersinar. There's a star quality di dalam diri kamu, jadi percaya itu. Star quality itu apa? Jadi orang itu mempunyai waktunya masing-masing untuk bersinar. Asal mereka punya keyakinan di dalam kamu tuh udah ada lampunya, tinggal ada momennya aja dipakainya kapan gitu. Jadi kalau ngomongin soal dari the star, ini juga nunjukin ada recognition. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kamu usahakan akan bisa dinikmati oleh orang-orang gitu, akan dinikmati sama dirimu. Dan azan, aku pause sebentar, oke? Nanti kita mulai lagi.
Oke, kita lanjut. Di sini ada energi Sagittarius juga. Ini ngomongin soal kedewasaan kalau aku lihat. Jadi kamu dari lifestyle, dari pola pikir itu kelihatan dewasanya gitu. Cara kamu memilih pakaian, cara kamu memilih memilih kata-kata yang keluar dari mulutmu. Jadi udah bukan keadaan yang ceplos-ceplos gitu. Sama orang terdekat mungkin ceplos-ceplos, cuman kalau sama halayak, sama orang-orang di luar sana, kamu cukup bijak dalam berbicara. Dari segi pakaian juga kalau aku lihat kamu akan banyak menjalani lifestyle yang benar-benar sehat ya. Kalau aku lihat sehatnya tuh bukan hanya sehat menurut dokter, cuman secara spirituality juga sehat. Terus juga ada yang lifestyle-nya juga banyak makanan organik gitu. Jadi suplemen-suplemen yang natural. Kalau yang aku lihat dari energi temperance seperti itu. Terus di sini kita intip lagi kehidupan kamu di masa depan seperti apa. Four of Cups, santai banget gitu. Jadi nggak terburu-buru. Cuman kalau aku lihat di sini dari Four of Cups, kadang-kadang ada kejenuhan di dalam hidupmu. Jadi kejenuhannya karena ada jiwa yang ingin bebas gitu, berkelana ke suatu tempat. Cuman karena kamu punya tanggung jawab, belum terlalu bisa untuk bisa kemana-mana dengan tiba-tiba. Dari the Three of Wands. Oke. Ini ada beberapa dari kalian yang pindah tempat tinggal, jadi cukup jauh dari kehidupan masa kecil kamu. Jadi kayak tempat tinggal masa kecil itu agak cukup jauh ya. Cuman kalau aku lihat di sini dari Ace of Star itu nunjukin kalau rezeki yang mampir ke hidup kamu itu selalu ngalir gitu. Ini kayak air selalu ngalir, nggak pernah habis. Terus dari Ace of Star pertama itu ngomongin soal yang tadi aku bilang ada energi bintang di dalam diri kamu, dimana nanti kamu di masa depan akan lebih bersinar lagi. Ini bisa dalam konsep pekerjaan. Jadi contoh kamu kerja di kantoran, berarti atasan kamu atau bos kamu yang paling tinggi posisinya bakalan notice, bakalan ngeh tentang keberadaan kamu dan benefit apa yang bisa kamu berikan untuk perusahaannya gitu. Untuk kalian yang bekerja sendiri atau berbisnis, di sini bisnis kamu akan gitu, kayak melonjak gitu loh, kayak bener-bener kayak roket gitu loh. Nah di sini saat bisnisnya meroket, kamu pun dari segi personal akan bisa lebih dikenal lagi sama orang-orang. Terus untuk kalian bekerja di bidang entertainment atau influencer, yang tadi aku bilang akan ada panggung untuk diri kamu. Jadi gunakan panggungmu itu sebijak mungkin. Di sini ada earth sign juga, cuman ini campuran ya. Kalau earth sign-nya campuran atau water gitu. Soalnya ada sesuatu yang ngalir di dalam hidup kamu. Ini bisa bentukan penyembuhan juga. Jadi bisa menyembuhkan diri sendiri atau bahkan bisa membantu orang untuk mendapatkan ketenangan. Cuman kalau dari segi kita ngintip kehidupan dan lifestyle seperti apa, cukup moderate ya kalau aku lihat. Jadi walaupun rezekinya banyak, tapi tidak terlalu head on. Bukan dalam arti segala macam yang kamu pakai harus barang-barang branded, segala macam yang kamu makan harus mahal-mahal gitu. Kamu cukup bijak dalam pengeluaran, cuman memang segala yang kamu pakai, yang kamu makan itu kualitasnya bagus gitu. Yang tadi aku bilang dari segi suplemen, dari segi makanan, organik, terus juga dari pakaian pun, pakaian yang kualitasnya bagus. Terus kalau dari sekeliling kayak rumah dan lingkungan sekitar, yang aku lihat tuh banyak tanaman. Jadi mungkin kamu atau pasangan kamu itu bakalan suka banget bercocok tanam. Jadi banyak tumbuhan dan bunga-bunga. Cuman kalau spesifik di dalam rumah, kalau aku lihat ada banyak bunga ya. Terus di sini dari Ace of Star itu nunjukin kalau lingkungan rumah itu bukan lingkungan yang kayak winter gitu, kayak di Alaska gitu kalau aku lihat. Jadi kayak nggak terlalu dingin, cukup sejuk lingkungan rumah kamu. Keluarga kamu juga sejuk tuh dalam konsep gini loh, damai, harmonis. Terus yang aku lihat dari lifestyle-nya Four of Cups sendiri,
di sini ada pola pikir yang emang masih agak keras kepala, jadi agak sulit untuk bisa fleksibel mungkin sama hal-hal baru atau sama hal-hal yang memang bertentangan sama prinsip. Terus dari energi The Star, lifestyle-nya The Star adalah membagi. Jadi kamu bisa dibilang memiliki keuntungan untuk mempunyai hal yang banyak agar kamu bisa membagi. Jadi saat manusia punya banyak, itu waktunya manusia itu untuk membagi untuk orang-orang sekitar, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan. Nah di sini Temperance sama Three of Wands itu ngomongin soal spirituality. Jadi di lifestyle-nya kamu atau kehidupan kamu, duniawi itu bonus kalau aku lihat. Jadi saat tidak terlalu terfokus sama duniawi kayak uang, materi, jabatan, kedudukan, malah banyak. Cuman yang kamu fokuskan justru malah spirituality dan ketenangan jiwa gitu. So aku bakalan lihat this message from your spirit guide. Ada higher learning you have learned from experience, more inner study is now required to further more progress. Untuk berprogres ini udah bukan waktunya kamu belajar dari orang lain atau belajar di luar sana lah gitu. Cari kedamaian atau cari healing di luar sana. Carilah di dalam diri sendiri. Belajar dari dalam diri sendiri. Ancestor spirit connects to your lineage. Family wound or patterns can be healed right now. Jadi luka-luka atau karma-karma keluargamu akan disembuhkan. Paul the Phoenician, experience grace. Share your gift with grace. Wave of inspiration and love are coming to you. Jika kamu punya inspirasi, dibagi. Jadi kita tuh sharing sesuatu yang udah ada di dalam diri kita. Jadi contoh, orang-orang tuh mikirnya kalau misalnya membagi itu konsepnya kayak punya uang dibagi. Bukan hanya itu, uang kan sesuatu yang kita dapat saat kita beranjak atau bekerja, saat momen kita dewasa lah gitu. Tapi kita punya bakat yang dari dulu kita tuh udah punya. Dari lahir Tuhan udah ngasih itu gitu. Bakatnya digali, kamu harus tahu bakat kamu apa, baru kamu bagi gitu. Baginya dengan apa? Contoh, kamu bisa nyanyi, suara kamu bagus, tunjukin, buat orang-orang dengar suaramu gitu loh. Atau bahkan kamu seseorang yang pinter secara akademik gitu, kamu bisa bagi dengan cara mengajarkan orang-orang yang butuh diajarin. So banyak soalnya. Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the moon, ada the six of swords. Kamu akan berjalan menuju masa depan dengan sangat tenang, jadi gak terburu-buru. Ini kuncinya adalah jangan terburu-buru. Kalau aku lihat di sini nanti akan ada tanda-tanda dari semesta akan guiding kamu. Jadi akan ada arahan dari semesta. Terus kalau aku lihat di sini, belajar untuk bisa mengontrol rasa obsession. Kadang-kadang kita terobsesi akan seseorang atau akan sesuatu. Kalau mengerjakan sesuatu berdasarkan obsesi atau kita istilahnya bekerja dengan obsesi, itu bakalan menjuruskan kita sama sesuatu yang bentuknya rasa ketidakpuasan. Belajar untuk rasa kepuasan. Terus di sini belajar juga untuk berdamai sama orang-orang sekitar. Kita nggak harus ikut-ikutan. Contoh kalau kerjaan pun, contoh kamu berbisnis kosmetik nih, contoh ya. Bukan berarti orang-orang yang bekerja di bidang kosmetik pun atau jualan kosmetik juga musuhmu gitu. Bukan berarti seperti itu. Kita harus mampu untuk berdamai. Karena rezeki itu jalannya masing-masing. Kebahagiaan orang jalannya masing-masing. Kayak istilahnya itu gak akan kalau kita sharing ilmu atau kita berdamai sama orang-orang yang mungkin juga pekerjaannya sama-sama kita, itu bukan berarti kayak kita kalah gitu. Itu akan malah membantu kamu di depannya. Nanti akan ada perubahan yang tadi aku bilang. Semesta akan banyak merubah hidupmu. Coba diterima. Ini kalau saran aku adalah coba didamaikan
yang di keluarga. Jadi istilahnya di dalam inti itu, misal kamu punya keluarga, entah itu punya masalah atau punya trauma, itu diselesaikan dulu, diharmoniskan dulu agar tidak dibawa ke masa depan. Jadi kalau kamu mau berjalankan masa depan, masalah yang sekarang harus diselesaikan dulu. Lalu di sini, ya balik lagi nih ngomongin soal family. Jadi ngomongin soal hubungan keluarga itu sangat akan membantu kebahagiaan kamu di masa depan. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, tapi harus sabar karena ada antrian. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menunggu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.